Halo teman-teman, saya Namo dari kelompok 6. Halo, nama saya Joni. Saya Firni. Halo, nama aku Mawan. Hai, saya Sahara. Disambut saya. Halo, nama saya Yulia. Halo, saya Zafrat. Kami akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Halo, jadi saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka yaitu sistem perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor barang dan jasa, serta modal dari negara lain. Perekonomian terbuka ini dibagi menjadi 4 pelaku, yaitu 1. Sektor bisnis, sektor luar negeri, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Perekonomian terbuka ini dapat memperluas pasar suatu negara dan dapat meningkatkan akses ke pasar luar negeri dan memungkinkan adanya pertukaran teknologi dan keahlian manajerial. Halo, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih fungsi dari perekonomian terbuka. Saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi perekonomian terbuka itu. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan pasar produk barang dan jasa dalam negeri. Ini saya juga akan menjelaskan penyebab timbulnya perekonomian terbuka. Kenapa sih perekonomian terbuka itu bisa terjadi? Yaitu pertama, karena adanya perbedaan kondisi produk. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Yang ketiga, adanya perbedaan tingkat selera antar manusia. Yang keempat, adanya prinsip perbedaan keunggulan antar negara. Kelebihan atau keuntungan perekonomian terbuka yaitu munculnya pasar valuta asing, saham, produsen mendapatkan barang sesuai yang dibutuhkan, konsumen mendapatkan barang dan jasa sesuai yang diinginkan, pertukaran tenaga kerja, serta investasi. Halo, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perekonomian terbuka. Mekanisme perekonomian terbuka adalah di mana suatu negara berinteraksi dengan negara lain secara aktif melalui perdagangan internasional, investasi, dan aliran modal. Salah satu kerugiannya yaitu ketergantungan pada ekonomi di luar negeri, kerugian sosial dan lingkungan, dan pengaruh asing yang terlalu besar. Hai teman-teman, saya akan membahas tentang ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka ini bertujuan untuk kita bisa lihat di sini tujuan ekonomi terbuka seperti 1. Memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam kesejahteraan masyarakat. 3. Perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. 5. Peningkatan pendapatan per kapita negara. Dalam hal ini kita bisa tahu tentang tujuan ekonomi terbuka. Contoh dari perekonomian terbuka: ekspor impor barang, investasi asing langsung, dan integrasi dalam pasar keuangan global seperti perdagangan saham internasional. Negara seperti Singapura yang bergantung pada perdagangan dan investasi asing adalah contoh perekonomian terbuka. Beberapa contoh negara dalam perekonomian terbuka ialah Jerman, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Apakah Indonesia termasuk perekonomian terbuka? Jawabannya ya. Perekonomian terbuka, meskipun tingkat keterbukaannya tidak setinggi negara
seperti Singapura dan Hong Kong, Indonesia terlibat aktif dalam perdagangan internasional, baik melalui ekspor barang seperti kelapa sawit, batu bara, tekstil, maupun impor barang seperti mesin, teknologi, dan bahan baku. Indonesia juga menerima investasi asing langsung untuk sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, infrastruktur. Selain itu, Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan global seperti ASEAN, WTO, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki interaksi yang signifikan dengan perekonomian global. Halo, saya akan menjelaskan dampak perekonomian di dalam negeri dan di luar negeri. Dampak perekonomian di dalam negeri dan di luar negeri memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif perekonomian: 1. Membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk dalam negeri. 2. Meningkatkan daya saing dan inovasi produk dalam negeri. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. 4. Membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk dalam negeri. 5. Meningkatkan arus investasi asing ke dalam negeri. 6. Mendorong transfer teknologi dan inovasi dari luar negeri. Dampak negatif perekonomian: 1. Meningkatnya pengangguran akibat persaingan dengan produk impor yang lebih murah. 2. Ketergantungan pada barang impor, terutama untuk kebutuhan bahan baku industri. 3. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang mampu bersaing dan yang tidak. 4. Defisit neraca perdagangan akibat impor yang lebih besar dari ekspor. 5. Ketergantungan pada kondisi perekonomian global yang fluktuatif. 6. Ancaman terhadap industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing. Kesimpulan dari dampak perekonomian di dalam negeri dan di luar negeri: pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari perekonomian dalam dan di luar negeri, seperti meningkatkan daya saing produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong investasi asing yang sesuai dengan kepentingan nasional. Terima kasih.